TKW asal Indonesia dihamili 8 pria Arab. Dibayar 500 juta per bayi. Mereka tidak menjual tubuh. Mereka menjual rahim. Satu bayi, dibayar ratusan juta. Dan semuanya dimulai dari janji kerja palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kisah-kisah gelap kemanusiaan dibongkar dengan jujur dan berani. Tangan menunjuk kanan sebelum lanjut. Tekan tombol subscribe. Dukung channel Hikmah Kehidupan, karena setiap kisah di sini membuka mata dan nurani kita. Namanya Ayu, bukan nama sebenarnya. Usianya 26 tahun saat ia menandatangani kontrak kerja yang menjanjikan gaji besar, rumah majikan nyaman, dan masa depan cerah bagi keluarganya di kampung. Di atas kertas, semuanya tampak resmi. Cap agen, tanda tangan, stempel yang terlihat meyakinkan. Tak ada satupun pasal yang menyebut kata kehamilan. Ayu berangkat dengan doa ibunya yang tak putus, dengan foto adiknya yang diselipkan di dompet, dan dengan keyakinan bahwa bekerja di luar negeri adalah jalan keluar dari jerat kemiskinan. Namun sejak hari pertama, firasat buruk mulai menempel seperti bayangan. Ia tidak ditempatkan di rumah majikan seperti yang dijanjikan. Ia dibawa ke sebuah villa berpagar tinggi, dijaga kamera, dan pintu besi yang hanya bisa dibuka dari luar. Ponselnya diambil, sementara paspor disimpan, demi keamanan. Malam pertama, seorang perempuan berusia 40-an, berpakaian rapi, bicara lembut, menjelaskan aturan rumah. Ini tempat transit. Kamu akan dirawat. Jangan keluar. Jangan bertanya. Ayu mengangguk. Ia pikir itu normal. Hari-hari berlalu tanpa pekerjaan rumah, tanpa majikan, tanpa aktivitas. Hanya pemeriksaan kesehatan berkala, darah, USG, hormon. Setiap hasil dicatat rapi. Setiap pertanyaan Ayu dijawab singkat, prosedur standar. Sampai suatu malam, pintu kamar Ayu dibuka. Bukan untuk kerja. Bukan untuk makan. Seorang pria asing masuk, diikuti perempuan yang sama. Tenang, katanya. Ini bagian dari kontrak. Ayu gemetar. Ia menangis. Ia menolak. Tapi siapa yang mendengar suara perempuan tanpa paspor di negeri asing? Pagi harinya, uang ditransfer ke rekening agen, bukan ke Ayu. Dan malam-malam itu terulang. Berganti wajah. Berganti tubuh, berganti bau. 8 pria berbeda. Dalam rentang bulan yang sama. Ayu baru mengerti ketika ia dipanggil ke ruang kaca dengan layar besar. Grafik hormon ditampilkan. Seorang dokter menunjuk angka dengan senyum profesional. Kamu subur. Peluang berhasil tinggi. Berhasil. Apa? Jawabannya menghantam lebih keras dari tamparan. Rahim Ayu disewakan. Kehamilannya dikontrak. Bayi yang lahir sudah ada pembelinya. Setiap kehamilan dihargai ratusan juta. Namun Ayu, ia hanya menerima remah. Cukup untuk membungkam, cukup untuk bertahan hidup, tidak cukup untuk melarikan diri. Di villa itu, Ayu tidak sendiri. Ada belasan perempuan lain. Semua TKW. Semua datang dengan cerita serupa, agen resmi, janji palsu, dan ujung yang sama, rahim jadi komoditas. Mereka menyebutnya program. Padahal itu perdagangan manusia. Ketika Ayu positif hamil, pengawas tersenyum puas. Selamat, kamu berhasil. Tidak ada ucapan selamat yang lebih kejam. Ayu mulai berbicara pada janin di perutnya setiap malam. Maafkan ibu, bisiknya. Ia tahu, bayi itu tidak akan pernah ia peluk lama. Tidak akan ia beri nama. Tidak akan ia bawa pulang. Di balik dinding villa, sebuah sindikat bekerja rapi. Agen perekrut, dokter, pengawas, dan pembeli. Semua mendapat bagian. Semua bungkam. Semua merasa aman karena korban tidak punya suara. Namun ada satu hal yang mereka lupakan. Air mata tidak pernah benar-benar diam. Dan dari air mata itulah, kisah ini mulai bocor.
Kehamilan Ayu dijaga lebih ketat dari sebelumnya. Ia dipindahkan ke kamar berbeda, lebih bersih, lebih tenang, namun jauh lebih terkunci. Setiap hari ada jadwal, makan bergizi, vitamin mahal, pemeriksaan rutin. Tubuhnya diperlakukan seperti aset bernilai tinggi. Perasaannya tidak tercantum dalam catatan medis. Di dinding kamar, sebuah papan kecil digantung. Bukan nama, bukan doa, hanya kode. Ayu bukan lagi manusia, ia unit produksi. Suatu sore, perempuan berusia 40-an yang dulu memperkenalkan aturan rumah datang kembali. Kali ini membawa map tebal. Ia duduk tenang, membuka halaman demi halaman, lalu mendorong selembar kertas ke arah Ayu. Ini kontrak tambahan, katanya lembut, untuk perlindungan kamu dan bayi. Ayu membaca dengan tangan gemetar. Bahasanya resmi, penuh istilah hukum yang asing. Namun satu kalimat menusuk paling dalam. Hak asuh bayi sepenuhnya berada pada pihak sponsor. Ayu menatap perempuan itu. Artinya, bayi saya. Bukan bayimu, jawabnya cepat. Itu milik sponsor. Kamu hanya membantu. Kata membantu terasa seperti pisau. Kontrak itu juga memuat klausul larangan. Tidak boleh kabur. Tidak boleh menghubungi keluarga. Ayu paham artinya. Siapapun yang terlalu banyak tahu, lenyap. Namun bukti kecil itu memberi harapan. Ayu butuh cara mengirimkannya keluar. Telepon tidak ada. Internet diblokir. Surat disaring. Satu-satunya akses. Dokter jaga yang datang mingguan, pria muda, tampak gelisah, berbeda dari yang lain. Ayu mengamati. Dokter itu sering menunduk saat pengawas bicara kasar. Tangannya bergetar saat mengisi formulir. Ia bukan bagian inti, ia roda kecil yang terjebak. Saat pemeriksaan, Ayu mengambil risiko. "Dok, tolong," bisiknya lirih. Ia menyelipkan kertas bukti ke dalam map medis. Mata dokter itu membelalak. Ia tidak menjawab, tidak mengangguk, hanya menarik napas panjang. Detik terasa seperti jam. Beberapa hari berlalu tanpa tanda. Ayu nyaris putus asa, sampai ia melihat sesuatu berubah. Jadwal diperketat, pengawas lebih tegang. Bisik-bisik makin sering. Seseorang mencium kebocoran. Sore itu, Ayu dipanggil ke ruang kaca. Bukan untuk pemeriksaan. "Jangan main api," kata pengawas dengan senyum tipis. "Kami tahu cara memadamkan." Ayu pulang ke kamar dengan lutut lemas. Di ranjang, ia memeluk perutnya. "Bertahan," bisiknya. "Sedikit lagi." Malamnya, alarm villa meraung. Bukan pemadaman, ini razia internal. Kamar digeledah, map diperiksa, nama-nama dipanggil. Mira ditarik keluar, menangis, berteriak. Pintu menutup. Sun. Ayu sadar, celah itu ada, tapi waktunya hampir habis. Dan jauh di luar sana, entah di mana, seseorang mungkin sedang membaca selembar kertas kecil, mencoba memutuskan, berani membongkar, atau menutup mata. Sejak malam razia itu, villa berubah menjadi kandang berburu. Penjagaan digandakan. Kamera baru dipasang. Jam malam diperketat. Setiap perempuan dipanggil satu persatu untuk evaluasi kesehatan, yang sejatinya interogasi terselubung. Pertanyaan diulang-ulang, nada diturunkan, lalu dinaikkan, mencoba memancing pengakuan. Ayu belajar satu hal penting. Ketakutan adalah alat. Mira tidak kembali. Kamar ujung kosong. Kasurnya diganti. Seolah ia tak pernah ada. Perempuan-perempuan lain menunduk lebih dalam, berbicara lebih pelan, mengubur harapan. Namun di balik ketegangan itu, Ayu menangkap tanda kecil yang membuat jantungnya berdebar. Dokter muda itu berhenti datang. Jadwal diganti. Nama di papan berubah. Bukan kabar baik, tapi juga bukan buruk. Artinya satu, ada sesuatu yang bergerak di luar kendali villa.
Sore hari, pengawas memanggil Ayu ke ruang kaca lagi. Kali ini ada wajah baru, pria berjas rapi, senyum profesional, mata dingin. Ia membuka laptop, memutar rekaman CCTV yang dipercepat. Kami kehilangan dokumen, katanya santai. Dan kami tidak suka kehilangan. Ayu menahan napas. Kehamilanmu bernilai tinggi, lanjutnya. Kami ingin memastikan, tidak ada risiko. Risiko, artinya Ayu. Ia dikurung lebih lama di kamar. Pemeriksaan dipercepat. Jadwal USG ditambah. Seakan-akan tubuhnya diperas habis sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Ayu menyadari, jika sindikat merasa terancam, mereka akan mengamankan aset atau menghilangkannya. Malam itu, seorang petugas kebersihan menyelipkan secari kertas ke bawah pintu. Hanya satu kalimat, tulisan tergesa. Tenang. Bukti sudah di tangan. Bertahan. Ayu terduduk. Air mata jatuh. Bukan karena takut, tapi harapan. Namun harapan selalu menuntut harga. Keesokan paginya, villa didatangi tamu tak dikenal. Bukan klien. Bukan dokter. Mereka bicara singkat. Tertutup. Setelah itu, dua perempuan dipindahkan. Tanpa penjelasan. Tanpa perpisahan. Ayu paham. Sindikat membersihkan jejak. Di kamar, ia merencanakan satu hal. Jika kesempatan datang, ia harus meninggalkan villa, walau hanya untuk 1 menit. Cukup untuk terlihat, cukup untuk bersuara. Kesempatan itu muncul saat hujan deras. Gerbang utama macet. Truk logistik tertahan. Petugas sibuk. Ayu menyelip di balik payung. Langkahnya kecil, perutnya berat. Detik terasa menjerit. Namun sebelum mencapai gerbang, tangan kasar menarik lengannya. Kemana? Bisik seseorang. Wajah pengawas. Senyum tipis. Perburuan berakhir. Atau justru dimulai. Tangan itu melepas Ayu. Perlahan. Bukan karena iba. Melainkan karena telepon berdering. Pengawas mengangkatnya. Wajahnya berubah. Senyum tipis hilang. Ia hanya berkata singkat. Tunda. Lalu mendorong Ayu kembali ke dalam villa. Pintu gerbang menutup dengan dentang berat, seperti palu hakim. Di dalam, suasana membeku. Para petugas bergerak cepat, menurunkan poster yayasan di dinding, menyimpan map, mematikan layar. Sindikat tahu, seseorang di luar mulai mencium bau busuk ini. Malamnya, villa seperti kota mati. Tidak ada obrolan. Tidak ada televisi. Hanya langkah patroli dan suara hujan yang tersisa. Ayu memeluk perutnya, merasakan tendangan kecil dari dalam, pengingat bahwa waktu hampir habis. Pagi berikutnya, berita kecil muncul di layar televisi ruang makan, disetel tanpa suara. Judulnya samar, tapi cukup jelas. Investigasi perdagangan ibu pengganti ilegal di Timur Tengah. Tidak ada nama. Tidak ada lokasi pasti. Namun wajah pengawas pucat. Ayu tahu, kertas kecil itu sampai. Kepanikan merambat. Jadwal berubah lagi. Dokter asing datang menggantikan. Bahasa yang dipakai berbeda. Instruksi singkat. Tegas. Mereka bersiap untuk memindahkan aset, termasuk Ayu, ke tempat yang lebih aman. Di lorong, Ayu berpapasan dengan Mira, atau tepatnya, bayangan Mira dalam ingatan. Ia sadar, jika dipindahkan, jejaknya akan hilang. Dunia luar mungkin sudah mendengar, tapi tanpa saksi, kebenaran mudah dipatahkan. Kesempatan datang dari kekacauan. Salah satu petugas baru ceroboh meninggalkan pintu servis terbuka. Ayu tidak berlari. Ia berjalan, pelan, meyakinkan, seperti petugas lain. Setiap langkah terasa menembus kaca. Di luar, hujan reda. Jalan basah memantulkan lampu. Ayu melihat mobil berhenti di ujung. Bukan mobil villa. 2 orang berdiri, menatap ke arah gerbang. Mata mereka mencari. Ayu mengangkat tangan. 1 langkah lagi.
Teriakan pecah. Lampu sorot menyala. Kaki Ayu terpeleset. Ia jatuh. Dunia berputar. Suara sirene mendekat. Entah dari villa, entah dari luar. Dalam kabur, Ayu merasakan perutnya nyeri. Ia menjerit, bukan untuk dirinya, tapi untuk bayi yang tak pernah ia miliki. Ayu terbangun di ruangan putih dengan bau antiseptik yang menusuk. Lampu di atas kepalanya menyilaukan. Ada suara alat medis. Cepat, teratur, dingin. Seorang perempuan berseragam menunduk, memeriksa monitor. Tenang, katanya singkat. Kamu aman. Aman, kata yang terasa asing. Beberapa jam sebelumnya, dunia Ayu runtuh di jalan basah. Kini ia hidup, tapi dengan satu pertanyaan yang menggantung di dada. Bagaimana dengan bayinya? Jawabannya datang pelan, seperti palu yang dijatuhkan perlahan agar tidak memekakkan telinga. Kehamilan harus diselamatkan, bukan demi Ayu, melainkan demi nilai yang melekat pada janin itu. Sindikat tak akan membiarkan asetnya hilang. Tapi sesuatu telah berubah. Ruangan ini bukan milik villa, bukan milik yayasan. Seorang pria masuk, tidak berjas, tidak bersenyum palsu. Ia memperlihatkan lencana. Kami dari tim investigasi lintas negara, katanya. Kamu saksi kunci. Ayu menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Saksi, artinya hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Tapi juga berarti neraka itu tak sepenuhnya kebal. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Berita bermunculan, masih samar, masih berhati-hati, tapi konsisten. Ada pola, ada aliran uang, ada nama-nama perantara. Villa-villa serupa disisir, klinik diperiksa, beberapa orang ditahan, banyak yang menghilang. Sindikat mencoba membantah, mengaku legal, mengaku kemanusiaan, mengaku filantropi. Namun kebenaran punya kebiasaan buruk. Ia selalu menemukan jalan keluar. Ayu dipindahkan ke tempat aman. Dijaga. Dibatasi. Ia belajar bicara pelan, menimbang setiap kata. Dalam kesepian, ia kembali berbicara pada janin di perutnya. Kali ini bukan permintaan maaf, melainkan janji. Apapun yang terjadi, bisiknya, dunia akan tahu. Saat hari itu tiba, hari yang paling ia takuti, Ayu melahirkan di bawah pengawasan ketat. Tangis bayi memecah ruangan. Detik itu, Ayu merasakan cinta yang tak bisa diperdagangkan. Namun prosedur berjalan. Bayi diambil, cepat, steril, resmi. Ayu tidak pingsan. Ia menatap, karena ia tahu, kehilangan ini bukan sia-sia. Beberapa minggu kemudian, laporan resmi dirilis. Tidak semua pelaku tertangkap. Tidak semua korban ditemukan. Tetapi jaringan itu retak. Uang dibekukan. Lisensi dicabut. Topeng-topeng jatuh. Ayu memilih satu hal yang bisa ia kendalikan. Bersuara. Tanpa menyebut nama. Tanpa menunjuk negara. Tanpa menyulut kebencian. Ia menceritakan mekanismenya. Bagaimana janji palsu bekerja. Bagaimana kontrak menipu. Bagaimana rahim dijadikan komoditas. Kisah Ayu bukan akhir. Ia peringatan. Bahwa kemiskinan sering dijadikan pintu masuk. Bahwa legalitas bisa dipelintir. Bahwa tubuh perempuan kerap diperlakukan sebagai ladang keuntungan. Dan bahwa satu suara, sekecil apapun, bisa membuat tembok retak. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menggugah hati Anda, bagikan agar lebih banyak yang sadar. Dan ingat, melindungi yang rentan adalah tanggung jawab kita bersama.